Halo, jumpa lagi dengan saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini kita mau belajar atau tutorial ya, cara terbang mode acro. Ya, cara terbangnya ya, bukan manuvernya ya. Untuk manuvernya saya sendiri belum terlalu bisa ya, masih banyak manuver-manuver yang saya belum kuasai karena butuh waktu yang lumayan lama untuk bisa menguasai manuver-manuver yang ada di FPV mode acro ya. Hari ini kita belajar cara terbangnya saja. Cara terbang, cara belok, cara roll, dan lain-lainnya. Untuk gerakan-gerakan dasar. Oke, di tutorial ini saya menggunakan simulator lift off ya. Lift off. Dan remote-nya menggunakan remote jumper T Pro. Oke, setelah Anda buka aplikasi lift off ya, kita bisa langsung ke free flight ya, sini ya. Kemudian tekan di tanda panah itu ya, lokasi. Setelah itu kita pilih lokasinya ya. Lokasi favorit saya ya di the green atau di sini ya, di apa nih, Hanover ya, Hanover. Pilih yang no track biar gampang. Setelah itu kita pilih drone ya. Di pemilihan drone ini kita bisa cek ya beratnya dan tipe drone-nya tipe apa ya, kontrolnya. Ini drone racing. Langsung oke di sini. Tunggu sampai loading. Nah, sudah selesai loading. Ini controllernya nggak kelihatan ya. Kita coba ganti ke full screen ya. Grafik mana ya, grafik option, grafik option, full screen fake ini ya. Quality shadingnya di good aja, good atau di beautiful. Oke, mudah-mudahan nggak bermasalah ya di beautiful ya, karena laptop yang saya pakai ini laptop yang lumayan jadul ya. Untuk mode terbang bisa lihat di kanan atas ya, dan untuk eh, stick remote bisa kita lihat yang di layar tengah bagian bawah ya. Oke, ini stick kanan ada di tengah dan stick kiri ada di bawah ya. Gerakan sticknya bisa kelihatan ya sesuai dengan yang ada di layar ya. Untuk stick kanan ini fungsinya ngegas ya, mempercepat propeller. Jadi saat kita naikkan, drone akan ikut terangkat ya. Untuk stick kanan ini kalau kita geser ke kanan sekali seperti ini, dia akan ke kanan terus ya. Kita mundurkan seperti ini mundur, dia mundur terus, mundur terus. Kalau maju, maju terus, maju terus ya, walaupun sticknya kembali ke tengah ya. Kalau kita miringin ke kiri, miring ke kiri terus ya. Jadi seperti itu ya mode acro ya. Bedanya dengan mode apa, angle. Kalau pindah mode pakai ketik F ya kalau nggak salah ya, bukan, pakai A. Ini level ini bedanya kalau kita maju dia miring ya, dia maju drone-nya, tapi begitu kita lepas tekanannya dia kembali ke posisi datar ya. Biasanya belajar pakai mode ini dulu ya, tapi kalau dipakai mode ini, Anda kalau udah biasa terbang di mode acro akan kurang nyaman ya, kurang nyaman. Jadi mending masuk ke mode acro langsung gas ya. Nah, untuk belok ya, biasanya yang baru pertama kali belajar belok karena biasa pakai apa, pakai drone aerial, cuman stick kiri saja. Jadi kalau stick kiri ya belok saja, drone-nya akan tetap ke depan ya, drone-nya nggak akan belok ya,
ke arah sana ya, arahnya tetap sama ya, nggak akan berubah ya. Tuh. Jadi majunya tetap ke arah yang sama, nggak ada perubahan. Misal maju ke arah sana, ke arah gedung itu ya, kita maju ke arah gedung ya dengan kecepatan yang agak tinggi, misalkan seperti ini ya. Kita belok kalau pakai stick kanan aja, stick kiri maksudnya, seperti itu ya. Drone-nya tetap mengarah ke arah yang sama, nggak berubah ya arahnya, tetap ke arah gedung itu. Nah, gimana biar drone-nya berbelok? Gimana biar drone-nya berbelok ya? Soalnya kalau pakai stick kiri saja ya, stick kiri saja, ini tidak akan belok, ya, nggak akan belok. Begitu pula kalau pakai stick kanan aja, dia nggak akan belok. Arahnya tetap sama, ya, nggak akan berubah arahnya. Nah, untuk merubah arah ya di drone di mode acro ini harus dua-duanya. Jadi kalau misalnya mau belok ke kiri, dua-duanya ke kiri. Seperti itu, ya. Kalau mau belok ke kanan, dua-duanya ke kanan. Bisa dipahami ya. Kemudian stick kanan ini kalau geser sedikit mungkin gerakannya seperti itu ya. Tapi kalau pergeserannya terlalu banyak, ya, misal seperti ini, dia akan muter. Ya, akan muter. Sama juga kalau misalkan kita gesernya ke arah kiri, ke arah kiri atau ke arah kanan ya, ke arah samping lah ya, seperti ini. Dia muter. Ke arah bawah juga sama, muter. Ya. Kemudian gimana untuk caranya supaya drone bisa diem? Ya, kita agak turun ke bawah ya. Ini drone kena lagi kecepatan tinggi. Gimana ngerem? Ngerem dengan stick kanan ke belakang, kemudian stick depan ke depan. Sorry, di luar area ya. Jadi saat speed tinggi seperti ini ya, untuk ngerem, tinggal arahnya berbalik ya. Yang kanan ke belakang, yang depan ke seperti itu. Yang ngerem dia. Tapi kalau nggak bisa nanti jadinya naik. Kalau nggak biasa. Misalkan kita coba lagi ya. Mana nih? Sebelah sini ada tempat kosong juga. Ini ngerem gini. Set. Nih. Untuk pemula yang baru nyoba di mode acro ya, berhenti ini bukan hal yang gampang ya. Membuat drone bisa stay di satu titik itu hal yang lumayan susah. Termasuk aja belum bisa ya, stay di satu titik. Ya, mesti masih maju mundur. Nah, kalau Anda kesulitan ya, tinggal naik turunin kameranya ya. Karena kalau kameranya terlalu ke atas ini agak susah kalau belum biasa. Jadi, yes. Ya, mau belajar berhenti gitu ya. Saya sendiri belum belum bisa ya berhenti still di satu titik.
masih sering gerak-gerak ya. Belum bisa stop benar-benar berhenti itu belum bisa ya. Mas, pasti masih goyang-goyang ya. Kemudian landing ya, landing juga sama ya. Kalau yang belum biasa itu landing biasanya seperti ini, dipikirnya udah deket tapi langsung efeknya drone-nya akan kebanting ya. Kalau di simulator ini mungkin bantingannya nggak terlalu kenceng ya, tapi kalau drone real tuh lumayan keras, beletak, kadang bunyi sampai beletak. Anda harus feeling itu feeling matanya ya. Anda harus bisa tahu ini seberapa tinggi ya, tanpa harus lihat altitude ya, lihat OSD altitude, karena OSD altitude itu kadang ngaco. Jadi harus feelingnya harus pas ya, speednya dikurangin. Nah, baru setelah speed berkurang ya, guys, keras nyemplung air. Setelah speed berkurang baru turunin perlahan ya, throttle kirinya ya, turunin perlahan, turunin perlahan. Ini nggak ada disarming ya. Kalau kalau di saya, kalau real drone itu biasanya begitu sekitar 3 sentian atau 5 senti lah, di bawah 10 senti udah 10 senti ke bawah ya jaraknya ke tanah, langsung disarm ya, propellernya langsung di stop. Di simulator ini enaknya ya, kita bisa belajar drone, nggak perlu khawatir crash, karena crash di sini nggak harus check out. Oh, nabrak itu juga nggak harus check out ya, bisa belajar belusukan juga, masuk-masuk ke sini, nabrak ya nggak masalah ya. Jadi kita lebih apa, keberaniannya lebih muncul. Kalau di drone beneran nabrak ya harus hubungi topet ya. Kalau sini mau nyungsep dari ketinggian juga nggak bakalan masalah ya, apalagi kalau kita pakai guard mode ya, drone-nya nggak bakalan rusak. Tapi untuk setelah ini biasanya sih guard mode-nya bagus aja dimatiin ya, supaya kita tahu kerusakan segitu tuh seberapa parah efeknya ke drone. Crash seperti yang kita alami di apa, misalkan crash nyungsep gini ya, itu kerusakan ke drone-nya biasanya seberapa parah, apakah drone bisa terbang atau enggak. Ini kalau guard mode dia nggak akan pernah bisa rusak ya, tetap bisa berfungsi. Oke, mungkin sampai di sini eh, pecahan saya ya. Untuk yang mau install Lead Off, ini sama dengan install game lainnya ya. Anda beli lewat Steam, kemudian install di PC ya. Kalau yang belum paham, silahkan tulis di kolom komentar. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.